Oke, bagaimana kemampuan Affinity Photo, Affinity Photo untuk menghapus objek? Oke, teman-teman. Jadi misalnya ya, di sini kita mau hapus si kucing ini, kita hapus nih, teman-teman. Jadi ini biar nanti ini itu kosong gitu ya, teman-teman. Contohnya seperti ini nih. Nah, kalau aku udah menunjukkan kayak gini, berarti di sini tuh Affinity itu dia support untuk ini gitu ya, teman-teman. Tinggal caranya, oke. Nanti kita kasih tahu pada kalian caranya seperti apa. Yang jelas, kalau misalnya kalian biasa pakai Photoshop mungkin dulu ya, teman-teman, itu kan ada fitur untuk menghapus background gitu ya, teman-teman. Menghapus background, dimana disitu misalnya kalian mau cetak pas foto kayak gitu ya, pas foto kalian tinggal background removal tool, nanti dia akan terseleksi untuk bagian ini, nanti tinggal ini kucingnya doang gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, di sini juga sama di di Affinity ini dia support untuk ini, teman-teman. Jadi misalnya ini kan ada kucing nih, ini udah terhapus nih. Bayangkan kalau misalnya kita menghapus secara manual gitu ya, menghapus manual pun juga ini masih belum bisa ini ya. Kalau menggunakan stem tool kita harus titik-titik itu ya juga sama memakan waktu. Nah, ini merupakan salah satu alasanku dulu itu beli Affinity di versi 2 ini gitu ya, teman. Karena dia sudah mampu juga untuk ada artificial intelligence-nya ya di sini. Walaupun ini bukan online ya. Artificial intelligence ini artinya dia ada itu kecerdasan di mana dia itu bisa menghapus objek tertentu secara otomatis ya, otomatisasinya seperti itu ya, menggunakan pemrograman komputer. Kan di sini sebenarnya untuk software grafis ini kan dibaliknya itu kan dia kutu-kutunya ya, teman-teman. Karena ini memang dibuat, software ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman tertentu gitu ya, kayak itu, teman-teman. Seperti itu, yang di belakang layar kita nggak tahu itu prosesnya seperti apa diolah di komputer kayak gitu. Yang jelas kita di sini, kita yang ada di depan mata kita kayak gini, kita bisa melihat tampilan yang semacam ini ya, teman-teman, seperti itu, bro. Nah, yang di sini kita bisa hapus kayak gini. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya? Jadi biar di sini aku ini memang tak buat kayak gini, teman-teman, langsung. Jadi ini kita tidak edit ya, nanti langsung kita upload kayak gitu, bro. Jadi biar natural ya. Oke, kita langsung kasih tahu pada kalian caranya ada seperti ini. Jadi di sini tuh gampang, teman-teman. Di bagian tool pastikan di sini tuh kalian di Affinity Photo ya, karena di sini tidak bisa kalau kalian gunakan di Affinity Designer. Lalu di bagian tool, nah ini ya, di bagian tool ini kalian pilih yang namanya In Painting Brush Tool. Nah, letaknya di sini dan ikonnya ini. In Painting, kalian klik ya. Ini ada kayak gininya. Kalau ada kayak gininya itu dia ada pilihan. Ini kalian pilih In Painting Brush Tool. In Painting Brush Tool, oke. Seperti ini. Setelah itu di sini kalian tinggal seleksi yang mau dihapus aja, bro. Misalnya ini aku kan mau hapus ini ya, teman-teman. Tinggal kita brush aja kayak gini sampai objeknya ini, jangan sisakan ya, jangan sisakan sedikit pun. Jadi pokoknya di sini yang mau dihapus itu kalian benar-benar tutupin pakai brush ini ya. Ya tinggal ini ya, ini kan pakai klik kiri kayak gini, tahan. Nah kayak gini ya, teman-teman. Wah, sudah ya, sudah tertutup semua. Oke, sudah. Setelah itu kalian lepaskan ini ya. Oke, set. Sudah, nanti di sini AI-nya itu dia akan langsung memproses gitu ya, teman-teman. AI bukan hanya itu ya, generatif yang ada di online ya, web. Kayak gitu, bukan hanya kayak gitu. Jadi AI itu jauh sebelum ini tuh, sebelum booming kayak gini tuh udah ada gitu ya. Banyak yang mengembangkan, entah itu diintegrasikan ke dalam software dan sebagainya gitu, yang itu melakukan prosesan secara otomatis gitu ya. Jadi komputer itu dia menganalisis langsung gitu ya, teman-teman, menganalisis langsung kayak gitu ya. Itu sudah mainan AI-nya gitu ya, kayak gitu, sehingga itu sangat memudahkan kita. Jadi nggak manual lagi gitu ya, nggak manual harus gitu ya. Bahkan tidak hanya di software desain, software lainnya, misalnya software yang ke visual effect kayak gitu, visual emotion, itu pun
kalau kalian mau buat kayak manipulasi yang harus pakai tracing, dulu kan harus tracing dikit-dikit ya. Sekarang udah mainnya udah AI semua itu, udah full AI, artificial. Bahkan juga di beberapa software yang ke arah situ ya, ke arah video production ataupun ke motion, itu mereka sudah menanamkan neural gitu ya di softwarenya gitu ya, neural atau kecerdasan buatannya gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian sudah memiliki prosesor prosesor kalian sudah mendukung AI kayak gitu, wah itu keren lagi gitu ya teman-teman, otomatis. Dan walaupun di sini sebenarnya masih ada kayak ini ya, kayak ada ini ya, titik-titik ya, jadi belum rapi gitu ya, cuman it's fine. Dan ini sudah bisa menghapus hanya aja di sini kalau misalnya kita coba untuk yang lebih kompleks gitu, yang mungkin di sini gambarnya terlalu padat, itu kita perlu bener-bener kita perlu zoom, lalu kita jangan sampai objek-objek yang di sekitarnya itu kena. Jadi benar-benar objek yang mau kalian hapus itu yang kalian beras gitu ya, jangan sampai yang enggak gitu ya, misalnya ada objek lagi itu dia kena. Kalau kena nanti jadinya malah jadi enggak bagus kayak gini ya, kayak ada yang kepotong kayak gitu, seperti itu. Jadi perlu kalian zoom dulu, lalu kalian brushnya ini kalian kecilkan di bagian sini. Dan ini ada yang buat ngecilin brushnya gitu ya, untuk besarin sama ngecilin kayak gini, tinggal kalian sesuaikan aja. Setelah itu kalian hapus. Saya kayak gini ya teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, tuh kan ini menjadi agak lebih rapi. Ini kita bisa gedein lagi kalau misalnya kita kurang kayak gini. Oke, kita langsung gini. Nah, misalnya seperti ini nih. Oke. Tuh, ini jadi lebih rapi. Ya, kayak gitu-gitu nih, teman-teman. Seperti itu. Jadi Affinity udah bisa ya kalau misalnya kalian gunakan untuk itu. Jadi kalau misalnya kalian itu jualan ini ya, misalnya jasa yang kayak gini di tempat kalian ya, di daerah kalian, ini sudah bisa mumpuni untuk Affinity ini. Dan tentu ini buat kalian investasi jangka panjang teman-teman. Investasi jangka panjang artinya apa? Di sini kalian bisa misalnya menjual jasa dengan apa ya namanya, tidak terbebani teman-teman. Terbebani artinya apa? Terbebani di sini kalian udah pakai software yang benar-benar lisensi. Di sini udah lisensi, dan ya ketika udah lisensi ya, ini kan bekerja juga lebih nyaman gitu ya teman-teman. Seperti itu bro. Dan di komputer kita juga terbebas dari ancaman-ancaman virus, walaupun itu tidak bisa menjamin 100% bro. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.